warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita udah lama tidak bertemu lagi. Sekarang kita tiba-tiba jauh banget di Sumatera. Tepatnya di Kampung Belerang, Kalianda, Lampung Selatan. Ada cerita menarik yang perlu untuk ditelisik dan dikusik. Saya ada saudara yang sedikit tahu tentang tempat ini, bagaimana mitos dan sejarah adanya tempat ini, bahkan adanya misteri di tempat ini. Bersama saya seorang narasumber. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam, Gus. Ya. Pak Burhan ya. Pak Burhan, tentang mengenai Wai Belerang ini. Wai Belerang katanya kan air ini bersumber dari belerang yang mengeluarkan air jadi panas ya kan. Terus ada cerita-cerita nggak tentang awal-awalnya terbentuk kolam-kolam seperti ini? Jadi ini belerang ini, Gus, ya dulu memang sudah ada keluar dari bawah tanah, kawah dari Gunung Rajabasa kan. Oh, kawah dari gunungnya ini, namanya Rajabasa. Gunung Rajabasa ini ya. Dia kawahnya di dalam sehingga nggak ke atas, keluar melalui oh iya, biasanya kawah itu keluar ke atas ya. Kan? Ini keluar dari bawah. Ke bawah. Nah, inilah tembusan-tembusannya, keluarnya. Konon katanya orang-orang tua kita, kalau belerang-belerang ini banyak. Satu di sini, ada lagi ada di daerah Kecapi namanya. Ada juga daerah pesisir yang mengeluarkan air panas belerang begini, termasuk yang di Natar. Kalau air panas satu belerang ini mati, nggak mengalir, berarti alamat gunung ini meletus. Oh. Kawahnya naik ke atas. Sangat menyeramkan. Nah, jadi ini memang sudah terbentuk lama. Nah, dulu masih hutan nih. Iya. Masih hutan, belum ada pedukuhan ini nih. Nah, dulu zaman penjajahan Jepang, ini ditemuilah dengan orang Jepang. Berarti yang menemukan pertama kali orang Jepang. Ya, sumber ini ditemui orang Tapi Jepang. Masih acak-acakan, belum berbentuk masih alami, masih sungai. Kan ini nanti ada sungai. Oh, ada sungai. Ditemui dengan orang Jepang. Nah, terus oleh orang Jepang, oh ini bisa jadi obat gitu, terutama penyakit kulit. Sehingga dulu termasuk tentara-tentara Jepang, masyarakat yang kena penyakit kusta, penyakit kulit dulu kan sempat karena itu juga ya, pengetahuan Jepang udah banyak sangat tahu tentang belerang ya. Iya. Khasiat-khasiatnya itu ya. Iya. Kandungan-kandungannya. Akhirnya yang penyakitan dulu mandikan sini, terus sampai sepeninggalan itulah masyarakat sini sudah banyak yang bermukim di sini. Sampai dibuatlah kolam-kolam untuk memudahkan masyarakat sini mandi. Awalnya memang bagaimana caranya mandi di sini nih ya, supaya penyakit kulit sembuh. Nah, terus lama kelamaan karena ini memang hutan, ya banyak cerita mitos lah. Oh ya. Bisa kita sambil lihat-lihat tempatnya? Ya. Mungkin bisa ke sana. Nah, ini kalau yang kolam mata sumber intinya sebelah sana, Gus. Nah, di sana. Nanti kita ada sumber mata intinya. Oh, ada sumber utamanya lah. Utamanya yang pertama kali. Nah, di sana. Jadi dia memang keluar air panas. Oh. Aromanya sampai sekarang masih keluar itu? Masih jadi sumber. Nah, yang sini nih dibuat kolam-kolam ini ya termasuk udah tampungan. Dibangun jadi seperti ini sekitar tahun berapa? Pemda ini sekitar 1990-an. Ya, 90-an ini sudah dibangun. Ya, berapa kali sudah rehab lah. Termasuk yang baru ini yang kita saksikan kayak gini nih. Iya. Ini banyak orang 2000-an. Ini jadi banyak orang-orang jualan. Ya, karena sudah masuk pada lokasi wisata, jadi wisata masyarakat di sini. Jadi bukan hanya sekedar mandi untuk menghilangkan penyakit, tapi sudah jadi wisata. Nah, ini dulu sempat dibuat sumber utama yang ini bukan? Ke sana kita. Kita masuk, tapi ini, Gus. Nah, tuh ujung sebelah sana tuh. Oh, sebelah sana. Banyak orang mandi tapi. Iya, banyak yang mandi, Gus. Nah, jadi di sana sumbernya. Oh, sumbernya di dalam sana. Dibuat tampungan. Nah, ini ceritanya dulu. Yang ini? Ini disiapkan untuk acara-acara
anak-anak. Nah, cuma Sambil duduk di sana, Ya. Pak, enak. pernah dulu ada salah satu warga di sini. Di sini kalau malam tempat kumpul-kumpulnya makhluk gaib. Seru. Ada penampakan yang Suara-suara seperti suara musik, suara-suara musik, tarian, Gus. iya. Nah, terus dulu juga banyak lah kejadian-kejadian masyarakat sini yang apa namanya kayak kesurupan gitu. Ngakunya dari sini. Itu pengunjung atau masyarakat? Masyarakat sini ada sebagian pengunjung, sehingga dulu orang-orang tua kita di sini nih bilang kalau mandi belerang jangan sembarangan ngomong, jangan jaga tingkahnya, jangan sembarangan ngencing gitu. Nah, Terus bau yang menyengat ini dari belerang itu? dari belerang. Jadi masih sangat tercium ya baunya. Iya, iya. Yang saya tahu kan kalau pemandian air panas itu kan udah nggak ada baunya, Iya. paling asap-asap doang. Nah, jadi kalau ini memang termasuk yang mengeluarkan bau kata Oh orang. gitu. Jadi kalau ada air panas yang di daerah pesisir laut itu memang nggak mengeluarkan bau, termasuk di daerah Natar masih Lampung Selatan juga aliran dari Gunung Raja Basa ini dia nggak mengeluarkan bau. Nah, ini dengan satu lagi daerah Kecapi itu mengeluarkan bau, bau seperti ini. Nah, terus terakhir saya dapat informasi, bahkan saya juga sempat ada isyarat bahwa di sini nih di pemandian kita ini ada semacam ikan gabus putih. Ikan gabus putih. Nah, cuma Ada yang pernah melihat dengan lihat gitu. Nah, isyarat juga datang ke kita juga, Gus. apa maknanya ikan gabus putih itu? Saya juga belum bisa menjawab sampai hari ini karena logika ya Gus. Ini kan air panas. Iya. Terus Kok ada ikan? kalau ada makhluk Harusnya ikan, matang, mati, harus- gitu iya. kan, mati kan? Mati dan matang. Iya, kalau ada, maka itu yang dianggap masyarakat sini itu penunggunya. Jadi ikan itu bukan ikan sesungguhnya, ikan goib. Iya. Nah itu ya nggak tahu menurut Gus ini. Kalau menurut cerita-cerita dari sejarah dan beberapa mitos yang disampaikan oleh Pak Burhan, memang tempat ini mempunyai cerita yang begitu panjang, sejarah mulai dari zaman Jepang ya tadi, zaman Jepang, bahkan ada mitos tentang ikan gabus putih. Kalau secara spiritual, mulai saya masuk tadi, memang ada seperti yang sebelah sana tadi ada seperti sebuah tugu. Sebelah sini sebuah tugu besar, di situ kayak ada pintu itu ukir-ukiran gitu Pak, pintu ukir-ukiran tapi gede banget, tinggi, dan mungkin kalau kita masuk ke situ bisa ke dimensi lain mungkin. Ya. Kalau di sini gerbang, ya, kalau udah ke arah-arah atas sini kebanyakan sih kayak rumah-rumah penduduk sih gitu. Mungkin dulu pernah terjadi longsor atau banjir bandang yang mengakibatkan para penduduk mati massal atau gimana mungkin ini. Udah saya merinding langsung. Jadi gini Gus. Iya. Jadi di sini nih ada disebut orang di sini ini Pokon Mirat. Pokon Mirat itu apa arti? Dulu kampung terus hilang. Oh, kampung hilang. Iya, nyambung. Iya. Jadi dulu pernah ada orang-orang tua kita dulu. Tapi bukan sini cuma pelintasan aja. Kalau ngebon kan kita dulu kebonnya di gunung, dari bawah itu jalan kaki lintasan sini. Masih banyak macan sini, masih banyak singa, macan lah. Macan tutul atau macan yang besar. kuning-kuning itu? Macan besar ini. Oh, yang besar. Oh. Nah jadi di situ itu dikasih pesan orang tua, kalau nemu pisang, kalau nemu kates, nemu nanas, Pokok buah-buahan lah. ya di pinggir jalan kita melintas tuh. Kalau mau langsung ambil, jangan nunggu pas pulangnya. Oh gitu. Gitu. Karena kan ada sering kadang-kadang kita ini jalan ngeliat, nantilah pulangnya kita ambil, gitu kan? Kalau pulangnya kenapa Pak ini? Hilang. Pisangnya hilang. Hilang bukan karena diambil orang, bukan? Bukan. Memang nggak ada pohonnya. Nah itu yang kata begitu Oh, sepohon-pohonnya hilang. Subhanallah. Tempatnya itu udah berubah. Ya. Nah itu yang kita bilang, tanya, kok bisa kayak gitu tuh? Kita orang Lampung ini manggil kan, Ya. kenapa bisa gitu kayak gitu Ya. kan? Ya karena di situ dulu pernah kampung. Jadi
sering pernah orang arah ke kebun gunung itu suara ayam koko. Ayam berkokok. Tapi nggak ada Nggak ayamnya. ada ayamnya. Orang lagi masak. Tapi kalau udah sekarang ini masih nggak. Ini kena sudah masuk banyak penduduk, Banyak warga penduduk, masuk pengunjung-pengunjung. Jadi sudah nggak bisa lagi mana yang benar mana yang. Kalau bahasa Jawanya kemenungson lah. Apa tuh Gus? Kemenungson udah kemanusiaan lah. Udah terlalu terjamah. Ya. Nah, itulah cerita di sini. Makanya ketika Gus bilang udah ke banyak pendudukan, bisa nyambung. Ya memang saya lihat banyak kayak rumah-rumah gitu berjajaran di sini. Terakhir ada yang pernah mandi di sini malam, Gus. Iya. Ketemu seperti perempuan tapi fisik Belanda. Perempuan fisik Belanda. Berarti noni-noni ya? Iya. Ada Belanda mandi di sini. Tapi belum seindah ini. Masih belum seperti ini. Iya. Masih hanya kolam dibangun ala Iya, kadarnya. kolamnya, ya. Jadi belum ada kayak gini, belum ada kantin-kantin gini. Jadi mereka malam mandi, sengaja buat mandi malam. Tujuannya kita belum tahu, tapi memang sengaja mereka ngambil malam. Jarang orang sini mandi malam, jarang. Ya. Tapi kelompok itu, saya nggak dengar informasi dari mana arahnya kelompok itu mandi malam. Mereka melihat begitu mau masuk banyak orang-orang perempuan Belanda yang mandi. Itu Gus informasi ini tentang belerang Gus. Saya sebagai putra di sini, terima kasih Gus sudah mau singgah di belerang di tempat kami. Nah, itu sekilas cerita tentang Kampung Belerang yang memang ada air panasnya. Kalau di Mojokerto kita punya air panas Padusan Pacet. Tapi baunya nggak menyengat ini, mungkin karena tawar ya. Karena tawar. Dan sama-sama mempunyai cerita misteri, sejarah, juga mitos di masyarakat. Untuk itu kita ambil hikmahnya, bisa menginspirasi kawan-kawan semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.